nggak sama, dengan catatan ya, dengan syaratnya semua momen itu searah jarum jam ya. Tapi kalau momen Anda putar berlawanan jarum jam, yang tadinya ini negatif jadi positif, nilainya sama. Nah, itu hati-hatinya di situ. Makanya catatan saya bilang tadi di bold, yang catatan yang tadi, bahwa momen yang saya simpan, yang saya kerjakan, saya arah jarum jam semua. Saya asumsikan searah jarum jam. Tapi kalau asumsi nanti di soal nanti momennya berputar terbalik ke arah jarum jam, jangan Anda pakai negatif ini. Ini rumus ya. Boleh Anda pakai sendiri, langsung pasang. Tapi hati-hati di sininya. Ya. Jadi kalau nanti di dalam soal ya, di soal itu momennya saya balik, jadi berwarna arah jarum jam, ini jangan Anda pakai yang negatif ini. Artinya ini jadi negatif, positif, ini jadi positif, ini jadi negatif, terbalik dia. Kalau Anda paksakan ini, nanti Anda ya, yang beban, yang seharusnya beban itu ketika beban ditaruh vertikal, tanda panahnya ke bawah, nanti batangnya melandut ke atas, masuk akal nggak? Enggak toh? Iya. Makanya kalau Anda baru-baru belajar SAP ya, hati-hati belajar SAP itu ketika Anda salah menaruh, dia momennya tuh bisa melenturnya ke atas tuh, ini gara-gara ini. Ya, asumsi arah momennya. Ya, makanya saya bilang dari awal bahwa asumsi yang saya pakai itu adalah asumsi arah momen searah jarum jam. Ya, kan gini semua tadi tuh. Ya. Tapi kalau saya putar ini, nah ini dia berubah nih. Ya. Jadi hati-hati ya di sini. Oke? Ya jelas ya. Jadi jangan nurut ini terus. Oke, saya hapus ini ya. Pak, permisi, ada teman di depan. Mau masuk? Udah mau selesai. Ayo silakan aja masuk. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang bagaimana kalau struktur tadi ya, kita tinjau VM-nya akibat muatan luar ya. Jika kita tinjau VM akibat beban luar, bisa orang jam 12 nanti baru datang, orang jadi udah pulang baru datang. Dari tadi kalau udah berangkat tapi nyasar nggak? Ah, nyasar masuk lo nggak pernah sini. Pernah sih. Apalagi kalau nyari Kalibata Jakarta ya. Kalibata tulisannya tuh jalannya ke bawah. Nggak kebaca. Maka jika kita tinjau beban luar. beban luar. oke,
Jadi Anda lihat ya, jika kita tinjau fixed momennya akibat beban luar, jadi saya taruh lagi bebannya. Kalau tadi kan beban saya ini ya, saya lepas ya bebannya, saya kasih momen. Nah ini momen acak ya, jadi saya nggak sesuai arah jarum jam atau apapun, maka rumus ini tinggal ditambah, ditambah atau dikurangi fixed momennya. Jelas ya? Fm ini Anda dapatkan dari tabel. Ya, yang kemarin kita ini. Ya. Ya, yang kemarin itu, yang ini tuh. Ini FM. Fixed momennya dapat dari sini. Yang kemarin astruk 1 ya. Yang di samping kanan itu Pak. Iya, ini. Terus ya. Jadi fixed momen akibat beban luar namanya. Fixed momen, jadi momen ujung jepit akibat beban luar. Jadi kalau nggak ada beban ya nggak muncul momen dia. Jadi, ini tinggal ditambahkan atau dikurangi. Ya, ini minus. Ini hati-hati loh ya. Saya taruh minus ini karena ini berwarna jarum jam. Bisa aja saya balik ke sini positif dia. Ya. Ini jangan terpengaruh dengan ini, jangan. Ini karena saya ini. Yang ini loh ya. Ya. Mepeknya hati-hati dengan gaya loh ya, dengan tanda loh ya. Dan arah ini. Ini vektornya bahaya nih kalau Anda terbalik arah vektornya, akibatnya ini juga bisa kepakai. Nah ini tanda negatif ini jangan dibawa semua terus. Jadi seolah-olah nanti Anda masukkan negatif, padahal momennya terbalik gini. Silakan ini enggak ketemu nih. Ya. Makanya saya bilang ada mahasiswa nyari berapa momennya, momen akhir, momennya ke atas padahal bebannya vertikal ke bawah. Kan lucu kan? Ada nggak gitu? Nggak ada kan? Nggak mungkin. Kalau bebannya ke bawah ya momennya ke bawah kan gitu loh. Lendutnya ke bawah, nggak mungkin lendutnya ke atas. Nggak masuk akal dia. Ya, ini gara-gara nggak ngerti ini gitu loh. Jadi tanda ini menunjukkan ini loh ya. Menunjukkan ini. Saya asumsikan dia berlawanan arah jarum jam. Ini tanda ini. Tapi kalau saya putar hasil dari nanti di soal misalnya dia arahnya ke sini, ini positif jadinya. Jangan negatif gitu loh. Nah, ini positif karena dia searah jarum jam. Tapi kalau ini saya balik, ini negatif. Jadi jangan ini hati-hati ini yang oke ya. Nah, sama dengan yang ini. Ya. Ya ini. Kalau asumsi nanti bahwa tidak sesuai dengan asumsi kita tadi, ya. Kita kan tadi asumsinya berlawanan arah jarum jam semua, ya. Nah, ketika nanti di soal diputar berlawanan arah jarum jam, ini yang positif jadi negatif, ini jadi iya. Hati-hati gitu loh. Makanya tadi saya bilang bolkan itu. Jadi jangan lupa itu. Ini hati-hati karena kalau ketika ini arah ini tanda ini tidak sesuai, makanya sering dapat momen yang seharusnya ke bawah jadi ke atas gitu loh. Dan itu cilaka. Kalau Anda analisis struktur, ketika momennya terbalik, ya ketika momennya terbalik, itu seharusnya tulangannya di bawah, Anda pasang di atas, hancur. Ini nggak main-main loh ya. Anda dapat momen sebenarnya gunanya apa sih? Ya gunanya untuk mencari tulangan, kayak punya saya nih kan. Saya nggak mungkin pasang momen di atas, ini tulangan di atas, karena yang jelas di atas itu kan beban air 1,35 cm bebankan struktur saya kan gitu. Saya sudah hitung bahwa beban ini 90 ton, makanya baloknya sebesar itu. Ya otomatis saya pasang tulangan di bawah, bukan di atas. Kalau di atas ya hancur, nggak ada gunanya. Nah, ini hati-hati di sini. Ya, tanda ini hati-hati. Oke, jelas ya? Oke, jadi apabila kita tinjau fixed momennya akibat beban luar, ya, dengan catatan saya kasih tanda ini, ya, vektornya berputar searah jarum jam maka saya negatifkan. Kalau ini searah jarum jam maka positif. Jadi momen akibat putaran sudut ditambahkan momen akibat beban luar, itu aja. Oke. Nah, yang selanjutnya bisa hapus ya.
Udah ya? Ya. Sekarang momen akibat perpindahan. Kita kan tadi kan sudah kelenturan ada, perputaran sudah, kekakuan sudah, gaya ya udah pasti. Momen akibat perpindahan atau displacement. Oke. Satu, untuk jepit-jepit maka MA itu sama dengan 6 EI kali delta per L kuadrat, MB sama dengan 3 EI kali delta per L kuadrat. Ini coba Anda nanti di rumah turunkan seperti tadi loh, kita turunkan ya, temunya rumusnya ini. Kalau kita tadi kan turunkan dapat ini loh ya akhirnya. Nah kalau ada displacement delta, penurunan struktur, jadi fondaksinya turun, terus anda analisis momen akibat penurunan delta itu sama dengan 6 EI kali delta, berapa penurunannya dikalikan L kuadrat ya, itu jadi momennya akibat penurunan. Jadi yang tadinya gini turun, ini delta, deltanya berapa, masukkan, tinggal masukkan. Kekakuannya berapa, L-nya, panjangnya berapa, panjang baliknya berapa, dapat. Oke, jelas ya? Ya, jadi coba Anda turunkan, ketemu ini nanti. Ya belajar normal rumus lah. Ya. Oke. Nah, ini dengan catatan ya, turunnya momennya itu di MB loh ya. Kalau momennya di A, ini jadi 3, ini jadi 6. Kan dibalik aja gitu kan? Gitu, sama aja kayak tadi loh. Ya. Oke. Yang kedua, bila jepit sendi, maka MA sama dengan 3 EI kali delta per L kuadrat. MB ada nggak? Ada MB? Ada. Kenapa ada? Karena dia jepit sama jepit. Lu ini jepit sendi loh? Oh ya, nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Iya, ini kan jepit sendi. Ya, udah. Jepitnya di A, sendinya di B, makanya muncul hanya MA. Iya Pak. Nanti kalau di soal saya pindahkan sendi jepit, jangan ada pasang ini. Saya coret loh. Karena sendi nggak boleh menerima displacement, nggak boleh turun. Anda bisa bayangkan kalau sendi itu turun ya, pondasinya turun, baloknya masih gantung. Karena kan sendi itu kan tinggal ditaruh gitu. Ya, beda dengan jepit. Jepit kalau pondasinya turun, dia ikut juga turun. Makanya sendi jepit itu kan bisa menerima momen, bisa menerima gaya horizontal, bisa menerima gaya vertikal. Sendi bisa menerima gaya horizontal dan vertikal. Roll hanya bisa menerima gaya vertikal, horizontal nggak boleh. Nah, yang bisa turun, yang diperbolehkan turun hanya jepit. Jadi displacement ini loh ya, displacement ini terjadi ketika jepit. Saya sudah sampaikan kemarin. Jadi kalau perletakannya sendi yang gak usah, jangan dihitung. Apanya yang dihitung coba? Pondasinya turun, baloknya ketinggalan. Terus ngitung apa? Nggak ada yang bisa Anda hitung. Artinya apa? Artinya nanti sisakan deliver dia. Jadi yang bisa dianalisis itu ketika dia kondisi jepit. Makanya contoh kita kan jepit-jepit itu. Jadi kalau saya nanti balik di soalnya sendi jepit, jangan pasang Anda MA. Kalau ada pasang MA saya coret. Ya udah jelas ya, A-nya sendi, B-nya jepit kan. Hati-hati loh ya. Ini jepit-jepit ya kedua-duanya. Ada MA, ada MB. Hanya kebetulan B-nya yang turun, displacement B yang turun. Nah sekarang kalau nanti saya bilang A-nya yang turun, ini berubah jadi 3, ini jadi 6, itu loh. Gitu aja deh ya. Oke, jelas?
banyak-banyak lah, pusing juga. Ya? Ada pertanyaan? Jelas? Jelas. Inilah yang saya nggak bisa kayak apa online ya. Susah kita kalau online. Saya kalau online yang saya tidur deh. Ya apa saya ngomong ini juga belum tentu Anda juga ngerti, apalagi kita online. Susahnya kita karena Pak Rektor kita bukan ngerasain, coba Rektor kita rantai ini. Tahu dia. Saya sudah kirim surat kemarin, tolak sama mereka. Saya kirim surat lewat Bonopi. Saya minta diinikan. Waktu itu kan disuruhnya bikin surat permohonan. Saya bikin surat permohonan malah ditolak. Ya sudah. Bu Rida sudah bilang, Pak, kami orang teknik nggak bisa, tetap aja nggak bisa. Karena memang di perdanya sudah diatur kan, bahwa perdanya kalau melanggar itu kena denda kan gitu. Nah, cilakannya di situ. Nah, kita orang teknik yang susah. Terutama mata kuliah saya. Kalau mata kuliah yang lain ya banyak baca, ya internet aja cari aja di internet banyak kok. Kalau ini gimana kita cari? Boleh-boleh aja kata mereka dosen-dosen yang lain, Pak, bikin apa namanya? Vlog, apa namanya? Video kan? Vlog. Iya, vlog itu. Pak, saya pusing kepala. Bikin bisnis stres saya. Masa saya ngomong sendiri orang yang nggak ada. Nah iya kan? Jadi Bikin YouTuber, vlog kan Pak. saya ngomong sendiri. Jadi YouTuber, Pak. Iya, jalan terus itu. Anda ngerti apa enggak? Nggak mau tahu. Ya kan gitu. Kalau sekarang kan kalau Anda nggak ngerti saya tanya. Saya bisa uraikan. Ya kalau saya bikin vlog, jalan terus vlognya. 1 jam selesai vlog, sudah selesai, kita tutup. Ngerti nggak akan ngerti. Capek-capek saya aja bikin vlognya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Minggu depan kita masuk ke portal untuk tiang. Sama penurunan rumus juga. Kalau ini kan masih batang horizontal. Minggu depan kita masuk ke portal, lebih sulit lagi. Baru setelah itu baru kita contoh soal. Sebelum OTS kita selesaikan untuk gaya, kekakuan, perpindahan sama kelenturan. Seperti RPS yang saya sampaikan kemarin. Oke? Nilai EI itu nantinya ada nilainya nggak, Pak? EI biasanya kalau dalam soal hanya dikasih 2 EI, 1,5 EI. Itu artinya apa? Atau bisa juga ditulis EI di situ. Anda ngitung, tapi dibikinkan baloknya. Anda kan berarti harus ngitung itu. Jadi di soal itu nanti kalau saya bikin 2 EI tapi ada penampang baloknya, artinya EI-nya Anda hitung. Jadi saya kasih di situ misalnya FC Fry 25 MPa. Artinya Anda hitung. Menurut elastisitasnya beton kan berarti 4.700 kali akar 25. I-nya berapa? 1/12 BH gitu loh. Jadi misalnya bentang ini 2 EI, yang sini 1,5 EI, 2 kali berapa hasil EI tadi kan gitu. EI-nya harus tetap dihitung. Namanya itu kekakuan kan. Oke ya, itu ya. Terus ya. Jadi bisa aja misalnya balok ini, kayak ini kan, balok ini. Kan balok itu kan tidak semua rata. Orang mendesain struktur kalau tergantung kegunaan ruangan. Kalau di situnya struktur ruangan itu dipakai untuk mesin misalnya yang punya alat getaran, ada dinamiknya, baloknya kan dibesarin tuh. Ya. Kolomnya juga dibesarin, pondasinya juga harus diperkuat karena ada getaran. Tapi di sana hanya menahan beban orang misalnya, yang bebannya juga nggak seberapa, baloknya kan dikecilin. Nah EI-nya kan berubah itu. FC Fry-nya sama misalnya 25, tapi penampangnya kan beda. Yang satunya 40-80 misalnya kan, yang satunya 30-60 yang nggak sama kan EI-nya. Anda harus hitung. Oke, jelas ya. Jadi bisa aja soalnya nanti seperti ini. Nah ini saya potong, ini misalnya ini 40, ini 80, ini 60, 30. Ini udah beda EI-nya. Biarpun di sini saya bilang 2 EI. Ini 2 EI. Tapi inersianya kan beda kan? Karena inersia kan 1/12 BH pangkat 3 kan? Ini kan ada B, lebar atas balok, hanya tingginya 60 kan beda sudah dengan ini. Nggak sama. Oke, jelas ya? Oke, udah.
Ustaz. Minggu depan kita lanjut. Jangan telat, Bro. Ya.